Shalom. Shalom. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu jemaat di rumah masing-masing? Puji Tuhan baik. Sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini dalam ibadah pertama malam penghayatan dalam Minggu Sengsara ini kita boleh sama-sama beribadah walaupun Bapak Ibu jemaat ada di rumah, tapi sama-sama kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan bagi kita. Mari saudara dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dalam kita beribadah malam hari ini. Kita angkat pujian menjulang nyata atas bukit kala. Surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk satu lagi kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh beribadah di malam pertama ibadah malam penghayatan di Minggu Sengsara ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biarlah melalui ibadah ini kami boleh kembali mengingat, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kembali kami datang ke hadapan Tuhan, untuk kembali kami mengingat dan merenungkan setiap kebaikan Tuhan, kasih Tuhan bagi kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salib Kristus adalah terangku, menjadi tema dalam ibadah kita pada malam hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati untuk masuk dalam renungan firman Tuhan sambil kita angkat satu pujian. On a hill far away, nun di bukit yang jauh ada salib Kristus. Biarlah pujian ini boleh kembali mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan di atas kayu salib demi saya dan saudara. The emblem of
Mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga, kalau malam hari ini, malam pertama kami menghayati sengsara Kristus. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biar kiranya firman-Mu hari ini meneguhkan kami, bahwa kami yang dalam gelap, dalam keadaan terkutuk, kami bersyukur kami beroleh anugerah, sehingga Kristus menerangi kami, menggantikan kami dengan jalan menjadi terkutuk untuk pengampunan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab setiap kami sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan Alkitab di hari yang pertama malam penghayatan malam hari ini kita baca di dalam Galatia pasalnya yang ketiga, ayat 10, ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Mari kita membaca bagian ini bersama. Saya akan membaca Galatia 3 ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu Saudara minta kesediaan membaca ayatnya yang ke-13. Kemudian bersama kita membaca ayatnya yang ke-14. Sesuai dengan yang tertera di layar. Mari kita mulai. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bersama ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Satu bagian lagi di dalam Roma pasalnya yang ke-7 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25 kita bacakan. Saya ayat 24, Bapak Ibu semua bersama ayatnya yang ke-25. Roma 7 ayat 24-25, demikian firman Tuhan. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita merenungkan satu tema, salib Kristus adalah terangku. Salib Kristus adalah terangku. Saudara, Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang, setiap orang dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Secara khusus dalam bacaan kita melihat bahwa orang Yahudi, orang Israel tidak luput dari dosa. Meskipun Allah memilih mereka, meskipun mereka bangsa perjanjian, meskipun mereka telah diberikan hukum Tuhan, hukum Taurat, mereka tetap berada di bawah kutuk. Galatia 3 ayat 10 tadi menjelaskan bahwa sesungguhnya semua orang yang melakukan hukum Taurat, yang tidak sempurna melakukan hukum Taurat, berada di bawah kutuk. Mengapa? Karena mereka tidak mampu melakukan dengan sempurna. Jadi termasuk orang-orang Yahudi pun berada di bawah kutuk. Kalau kita melihat bagian ini, Paulus di dalam Roma mengganti bahasanya dengan bukan berada di bawah kutuk, tetapi berada di dalam tubuh maut. Dia manusia celaka, dia terus-menerus memikul tubuh maut.
Beberapa penafsir mengingat hukuman Romawi yang pernah dijalani oleh seseorang yang kedapatan membunuh sesamanya. Jadi pada waktu itu jika ada satu orang yang membunuh, maka hukuman yang akan dijatuhkan oleh orang Romawi kepada orang itu adalah kepada orang itu akan diikatkan tubuh yang sudah dia bunuh. Kemudian selanjutnya dikasih jalan bebas di padang gurun. Mata ketemu mata diikatkan, mulut ketemu mulut diikatkan, hidung ketemu hidung diikatkan, dan tidak boleh ada satu orang pun yang akan melepaskan tubuh maut itu. Kalau ada orang yang mencoba menggantikan melepaskan, maka orang yang melepaskan itulah yang akan diikatkan tubuh maut. Kalau kita membayangkan betapa sengsaranya dan betapa celakanya penghukuman seperti ini, kita menemukan bahwa kalau dia berjalan hari pertama, hari kedua, tubuh yang mati ini mulai membusuk, maka makin lama tubuh yang mati akan membuat orang yang masih hidup ini akan kemudian juga mati perlahan-lahan. Kebusukan, belatung-belatung akan mulai menggerogoti kehidupan dia sampai akhirnya dia pun mati akibat perbuatan pembunuhan yang dia lakukan. Dan bagi Paulus, hukuman seperti ini adalah hukuman yang menyengsarakan. Hukuman yang terkutuk. Dan demikianlah gambaran manusia berdosa yang tidak ada penebus. Kalau kita melihat kehidupan kita yang lama, kita menemukan bahwa itulah kita. Kita adalah manusia yang berada di bawah kutuk dosa. Kita manusia yang berada di tengah-tengah kegelapan kehidupan kita. Namun kita sungguh bersyukur kalau firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus rela menjadi kutuk supaya kita yang terkutuk boleh kemudian ditebus oleh Tuhan, diperdamaikan dengan Allah. Caranya adalah di atas salib itu. Salib yang hina itu. Salib yang simbol dari penderitaan dan hal yang begitu memalukan. Yesus mau mati di atasnya, menggantikan kita. Dengan jalan itu, dia menebus kita. Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sama seperti Paulus, syukur kepada Tuhan Yesus yang menggantikan dia. Kita pun seharusnya di dalam malam penghayatan pertama malam hari ini mengingat bahwa kita bersyukur. Yesus rela menggantikan posisi kita. Supaya kita sungguh-sungguh beroleh kelepasan. Bagi kita malam hari ini. Dengan mengingat itu, harusnya kita bersyukur untuk anugerah Tuhan. Dan ada komitmen untuk tidak mau kembali lagi kepada cara hidup yang lama. Tidak kembali lagi kepada keberdosaan kita. Karena kalau kita kembali lagi, maka kita menyalibkan Kristus kali yang kedua. Dan tidak ada lagi tersedia penebusan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya malam hari ini kita sekali lagi mengingat. Karena salib Kristus itu. Karena salib kehinaan dan kutuk itu. Maka kita yang dalam gelap beroleh terang Kristus yang sejati. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Dan di dalam waktu ini mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang besar. Kita bersyukur untuk karya Allah Tritunggal dalam misi penyelamatan manusia. Bapa di surga merencanakan dengan begitu sempurna karya penyelamatan. Allah Anak Tuhan Yesus Kristus dengan rela menapaki salib hina menggantikan kita. Dan Allah Roh Kudus tak pernah lelah dan menyerah, mengejar kita terus sehingga menginsafkan dan melahirbarukan kita.
Mari kita bersyukur kepada Allah Tritunggal untuk misi penyelamatan bagi kita manusia yang berdosa. Mari berdoa. Kita juga bersyukur kalau pada tahun 2023 ini melalui panitia HRG Jumat Agung Paskah Kompelka Pemuda, kita boleh dimampukan menjalani doa, pantang, dan puasa bersama dengan sahabat, keluarga, dan jemaat Gemim Kristus Bitung yang lain. Mari kita bersyukur untuk kekuatan dan pembelajaran rohani yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur. Selanjutnya mari kita bersyukur dan berdoa untuk minggu sengsara yang sudah mulai kita jalani hari pertama, hari Senin ini. Kita berdoa biar kiranya sepanjang sepekan ke depan, Selasa kita akan mengikutinya dari rumah, Rabu Kamis kita akan beribadah di gereja malam bersama-sama, kemudian Jumat Agung ada ibadah dan perjamuan kudus. Kita berdoa agar kiranya Pendeta Hans Wisang dapat melayani kita dengan baik. Perjamuan kudus di rumah-rumah dan di gereja boleh berjalan dengan baik. Petugas-petugas acara juga di ibadah Paskah boleh Tuhan tolong untuk dapat melayani dalam pimpinan Tuhan. Mari kita bersyukur dan berdoa untuk kegiatan di Minggu Sengsara. Yang terakhir mari kita mengingat satu orang atau dua orang sahabat kita yang belum mengenal dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa untuk dia. Sebut namanya di hadapan Tuhan. Kita berdoa agar kiranya melalui pekan penghayatan sengsara, Jumat Agung dan Paskah tahun 2023 ini, sahabat dan saudara kita itu boleh percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Karya terbesar Tuhan terbukti ketika dia rela mati di atas kayu salib ganti kita. Melalui pujian penutup ini, biar kiranya hati kita
bersyukur untuk karya terbesar Tuhan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian ini, karya terbesar. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur di ibadah malam penghayatan sengsara Kristus hari pertama ini. Di rumah kami masing-masing, kami dapat menikmati Tuhan. Menikmati puji-pujian bersama, doa bersama, dan firman Tuhan bersama. Kiranya akan semakin mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus itu sudah mati di atas kayu salib bagi kami. Dan salib Kristus itu menerangi kegelapan kami. Dan ini mengingatkan kami untuk tetap terus di dalam komitmen bersyukur dan menghargai anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Kami berdoa biarkannya Tuhan juga yang boleh menolong aktivitas kami selepas ini. Dan kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di sepekan ini di gereja kami. Tuhan kiranya yang boleh memberkati. Kami menutup ibadah malam penghayatan pertama hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.